Selamat siang semuanya, saya Rali Siombing dengan NPM 186000189 akan menjelaskan dan mempraktekkan proses pemeriksaan persidangan kasus perkara Perdata nomor 744 garis miring Perdata titik G garis miring Pengadilan 2019 garis miring Pengadilan Negeri Medan. Para pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah Musnidar selaku penggugat dan Marlina selaku tergugat. Adapun hubungan dagang antara Marlina dan Musnidar telah berjalan selama tahun 2016 sampai tahun 2018 dan cara pembayaran yang dilakukan oleh Marlina terhadap Musnidar adalah dengan menggunakan bilet giro. Dan ada 7 bilet giro yang sudah dibayarkan Marlina kepada Musnidar. Pada saat ingin mencairkan bilet giro tersebut, ternyata bilet giro yang diberikan Marlina kepada Musnidar kosong. Atas hal tersebut, Musnidar selaku pemilik toko yang memberikan barangnya kepada Musnidar meminta pertanggungjawaban kepada Marlina, hingga akhirnya Marlina dilaporkan ke Poltabes Medan dengan laporan perbuatan penipuan ke Musnidar, sehingga akhirnya atas pelaporan tersebut Marlina dan Musnidar sepakat untuk melakukan perjanjian perdamaian di Poltabes Medan, yang dimana hal ini terjadi pada 19 Oktober 2018. Dalam perjanjian perdamaian tersebut telah disepakati bahwa penggugat atau Musnidar akan mengembalikan 11 bilet giro miliknya ke tergugat kepada Marlina, dan Marlina memberikan 3 jaminan surat tanah, yang dimana salah satu diantaranya adalah SK Camat atas nama suaminya Alfian, dan 2 surat tanah lainnya adalah surat dari notaris atas nama Marlina. Dalam perjanjian tersebut juga dikatakan bahwa Marlina akan membayar seluruh utangnya dalam jangka waktu 2 minggu. Namun ternyata setelah lewat jangka waktu 2 minggu tersebut, Marlina juga tidak melakukan pembayaran kepada Musnidar, hingga akhirnya Musnidar mengajukan gugatan wan prestasi kepada Pengadilan Negeri Medan, yang dimana tergugat adalah Marlina. Setelah membacakan gugatan tersebut, tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan atau jawaban, yang dimana Marlina menjawab bahwa tidak benar bahwa dia melakukan perbuatan non prestasi atas perjanjian perdamaian kepada Musnidar, karena dalam perjanjian perdamaian sudah disepakati bahwa perkara ini telah diselesaikan secara damai, yang dimana adapun alasan dalam eksepsi yang diberikan oleh Marlina yang pertama adalah bahwa tergugat tidak memiliki kualitas untuk melakukan gugatan atau mengajukan gugatan kepada Marlina. Karena apa? Karena dalam perjanjian perdamaian telah disepakati bahwa apabila perjanjian perdamaian itu telah dibuat, maka tidak dapat lagi diajukan baik secara perdata maupun pidana perkara ini, sehingga dalam hal tersebut Musnidar telah melanggar perjanjian perdamaian yang telah mereka sepakati, sedangkan belum ada perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan sampai saat ini juga. Dan alasan yang lain adalah bahwa dalam kesepakatan yang telah dibuat di Poltabes, yaitu perjanjian perdamaian, dikatakan pada poin 1 bahwa Musnidar selaku penggugat akan mengembalikan 11 bilet giro milik tergugat, yaitu Marlina. Namun ternyata penggugat juga tidak melakukan itikat baik dengan mengembalikan bilet giro milik tergugat, sehingga atas dasar tersebut Marlina atau penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat. Dan yang kedua adalah kurangnya pihak dalam gugatan, yang dimana sebenarnya yang memiliki hubungan dagang dengan Musnidar bukanlah Marlina atau tergugat, tetapi mantan suami tergugat, yaitu Alfian, yang dimana Alfian meminjam bilet giro milik Marlina, sehingga Alfian lah yang melakukan pembayaran bilet giro. Namun bilet giro yang dipakai oleh mantan suaminya adalah milik Marlina, sehingga sebenarnya Marlina tidak memiliki hubungan apapun kecuali adalah pemilik bilet giro yang disalahgunakan oleh suaminya. Dan yang ketiga adalah gugatan kabur, yaitu bahwa sebenarnya hutang yang dimiliki oleh tergugat tidak seperti yang dikatakan oleh penggugat, yaitu sebesar 130 juta rupiah, karena awalnya hutang yang dimiliki adalah 155 juta dan telah dibayarkan oleh tergugat Marlina kepada penggugat dengan adanya bon pembayaran, dan telah disepakati bahwa hutang yang dimiliki oleh tergugat adalah sisa 77 juta rupiah lagi, dan itu adalah milik Aldo atau Alfian, suami dari tergugat. Sementara hutang yang wajib dibayar oleh tergugat apabila harus memang bekerja sama dengan suaminya untuk membayar hutang tersebut adalah sebesar 52 juta
Rp500. Jadi atas hal tersebut, maka gugatan yang diberikan oleh penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak oleh hakim. Setelah pembacaan jawaban atau eksepsi, tergugat pun memberikan jawaban berupa replik, yang dimana dalam replik tersebut dijelaskan bahwa penggugat membantah semua jawaban atau eksepsi yang diberikan oleh tergugat, yang dimana dijelaskan bahwa seharusnya tergugat tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas sita jaminan tanah yang telah diberikan sebanyak 1 miliar kepada penggugat, karena seharusnya itu adalah hak dari penggugat untuk meminta ganti rugi kepada tergugat. Namun ini malah sebaliknya, ini menunjukkan bahwa tergugat tidak memiliki etikat baik kepada penggugat. Dan yang kedua adalah tidak adanya kepercayaan dari tergugat kepada penggugat atas sita jaminan tanah yang telah diberikan kepada tergugat. Setelah mendengarkan replik dari penggugat, akhirnya tergugat pun mengajukan yang namanya duplik. Dalam duplik dikatakan dipertegas lagi apa alasan tentang penolakan terhadap gugatan dari penggugat, yang dimana eksepsi tentang penggugat tidak ada kualitas untuk menggugat, yang dimana berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dilakukan dalam Poltabes, di sana telah jelas dikatakan bahwa sebab terkait permasalahan saudari Alfian atau mantan suami tergugat dengan penggugat sudah ada perjanjian perdamaian yang berlaku sebagai hukum dan harus dipatuhi para pihak. Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut lebih dari yang disepakati dalam perjanjian perdamaian, karena sebenarnya itulah dasar dari adanya permasalahan hukum antara penggugat dan tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan penggugat yang katanya akan mencarikan pembelian objek jaminan dengan harga yang sepantasnya pun tidak dapat direalisasikan. Alasan selanjutnya adalah dalam perjanjian perdamaian yang dilakukan di Poltabes bahwa tidak ada disepakati kapan jatuh tempo perjanjian mereka yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian tersebut, sehingga tidak ada dasar bagi penggugat untuk mengatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian perdamaian yang telah mereka sepakati. Tergugat juga mendalilkan bahwa penggugat telah mendalilkan alasan yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya benar, dan dalam mengajukan gugatan AQ, perbuatan penggugat telah mencederai apa yang sudah disepakati dalam perjanjian perdamaian yang dilakukan di Poltabes. Untuk itu, gugatan penggugat patut ditolak seluruhnya. Setelah pembacaan duplik dari tergugat, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Dalam perkara ini telah dipanggil beberapa saksi yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan kepada para pihak. Adapun saksi-saksi yang didatangkan oleh penggugat adalah Sri Astuti dan Hari Gunawan. Dalam penjelasannya, mereka mengatakan bahwa benar mereka mengetahui bahwa ada perjanjian hutang piutang, bahwa ada perjanjian perdamaian antara Musnidar dan Marlina. Para saksi membenarkan hal tersebut dan mereka mengatakan bahwa benar perjanjian perdamaian atau perjanjian perdagangan itu berlaku atau terjadi antara Musnidar dan mantan suami Marlina, bukan kepada Marlina itu sendiri. Dan adapun saksi-saksi yang tampilkan dari tergugat adalah Leni Sundari dan juga Suryani, yang dimana mereka dalam keterangannya juga mengatakan bahwa benar mereka mengetahui adanya perjanjian perdamaian antara tergugat dan penggugat di Poltabes Medan, dan mereka juga mengetahui benar bahwa hutang tersebut adalah milik Alfian, karena toko Alfian dengan toko tergugat Marlina adalah toko yang berbeda, sehingga semua bahan yang dipasok oleh Musnidar itu diterima oleh suami tergugat suami tergugat Marlina, bukan kepada Marlina itu sendiri, tetapi kepada mantan suaminya Alfian. Setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari saksi dan alat-alat bukti yang telah diberikan oleh tergugat dan penggugat, yang dimana penggugat mengajukan surat tanah yang telah dijaminkan oleh tergugat, sementara tergugat menyertakan bon-bon pembayaran yang telah dilakukan oleh Marlina dan juga SK kepemilikan tanah dan akta notaris, di mana mereka adalah pihak yang benar-benar memiliki tanah yang telah dijaminkan tersebut. Setelah mendengarkan kesaksian dari para saksi yang telah diundang oleh tergugat dan penggugat dan melihat alat bukti, masuklah kepada konklusi yang dimana tergugat tetap pada gugatannya, tetap menguatkan gugatannya yang mengatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi atas perjanjian perdamaian yang telah dilakukan. Sementara
Dalam konklusi yang dibuat oleh tergugat mengatakan bahwa gugatan yang diberikan oleh penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak layak untuk diterima. Selanjutnya adalah putusan hakim. Dengan pertimbangannya, hakim menetapkan bahwa gugatan yang dibuat oleh penggugat kurang pihak dan mengabulkan eksepsi dari tergugat, yang artinya yang mengembalikan surat tanah adalah penggugat, dan tergugat harus menerima 3 SK tanah yang telah dijaminkan kemarin pada saat perjanjian perdamaian. Hakim juga memutus bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.